وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن يوسف سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد الزقاق ثم إلى روح أبو بكر بن سالم وأخيه أقل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكتب الوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها ويطول أعمارنا ويفتح علينا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وأن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية ومع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Terakhir pembahasan kita sampai di halaman 264 ya. Ya, 264. Ini sekarang paragraf kedua. Terakhir kan tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yakhrujuhu illa jihadin fi sabili. Itu yang terakhir itu kan. Ini masih berkaitan rupanya di bab ini Habib Abdullah bin Al-Haddad membawa banyak dalil-dalil ya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'ana fid darain amin. Wa qila ya Rasulullah ma ya'dilul jihad. Suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ini kita masih berada di dalam bab jihad ini ya, belum selesai kita ya. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa amalan yang bisa menandingi amalan jihad itu? Apa amal yang setimbang atau senilai dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qal la tastati'unahu. Nabi hanya menjawab, kalian tidak akan mampu beramal. Maksudnya kalian tidak akan mampu beramal yang menandingi perbuatannya orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Nabi Muhammad SAW artinya tidak ada amal yang bisa menandingi jihad orang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang bisa menandingi itu, kata Rasulullah SAW. Fa'adu alaihi marratain au thalathan. Sahabat itu kemudian mengulang pertanyaannya 2 kali kepada Rasulullah SAW, atau di dalam riwayat bahkan sampai 3 kali. Jadi setelah dijawab oleh Nabi, tanya lagi nih sahabat, ma ya'dilul jihad, apa yang amal yang sekedudukan dengan jihad itu, yang bisa menandingi jihad? Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama, diulang lagi sampai 3 kali. Kullu dzalika yaqul la tastati'unahu. Setiap sahabat itu bertanya, Rasulullah SAW menjawabnya, kalian tidak akan mampu menandingi amal seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala fit tsalitsa.
Di pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang sama, Nabi Muhammad SAW bersabda, apa yang menandingi jihad ya Rasulullah? Yang ketiga kali Nabi bersabda, mathalul mujahid fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathalis shaim al-ghaim al-ghanid bi ayatillah, seperti orang yang puasa, sholat, sudah puasa, bukan tidur nih, puasa, ada orang puasa tapi tidur terus ini ya. Ini puasa, sholat, al-ghanid bi ayatillah, beribadah dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membaca Al-Quran, la yaftur min salatin wala siyamin, dan dia tidak putus salat dan puasanya itu. Orang kalau puasa kan ada bukanya ini ya. Ini tidak pakai buka ini ya. Tidak putus salat, tidak putus puasa, hatta yarji'al mujahid fi sabilillah. Sampai orang yang pergi jihad itu pergi perang, kemudian pulang ke rumahnya lagi. Nah, kalau kamu mau, ini maksudnya Nabi, kalau kamu mau beramal yang menandingi, yang setimbang dengan amalnya orang yang berjihad, mau kamu amal lain selain jihad yang setimpal dengan amalnya jihad, mau? Kata Rasulullah, ya mau. Apa itu? Kamu sholat, puasa sambil membaca ayat Al-Quran, puasa, sholat, berdiri, tidak berhenti. Begitu salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, tidak berhenti. Sampai kapan? Dari mulai orang yang pergi jihad itu keluar dari rumahnya, berangkat jihad, kemudian perang, sampai selesai perangnya, sampai dia kembali lagi ke rumah. Kamu jangan berhenti sholat sama puasa, tidak pakai buka, tidak pakai istirahat. Nah, kalau kamu mampu melakukan itu, kata Rasulullah, itu amal kamu baru senilai dengan pahalanya orang yang jihad. Siapa yang mampu? Orang pergi perang itu dulu tidak seperti sekarang. Sekarang perang di belakang layar, pencet tombol ini, pakai tank, di dalam mobil. Zaman dulu orang perang keluar, ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, bisa makan waktu sebulan peperangan itu, atau berminggu-minggu. Kalau perangnya jaraknya antar kota bisa sebulan. Kalau perangnya antar negeri seperti di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, ada yang sampai setahun tidak pulang, 4 bulan tidak pulang. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, zaman kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalid ibn Walid itu 2 tahun tidak pulang ke rumah. Perang 2 tahun dia tidak pulang, tidak balik ke rumahnya. Nah, siapa yang sanggup menandingi amal ini? Berarti ini maksudnya Nabi, kamu tidak akan sanggup menandingi, tidak akan sanggup kamu ini beramal menandingi amalnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaannya jihad itu luar biasa. Sekali lagi, afdolnya orang berjihad itu saat kondisi jihad itu diperlukan. Kalau kondisi jihad itu tidak diperlukan, ya jangan jihad. Wah, saya berarti kepingin amal yang paling afdol, terus kemudian sekarang keluar perang, ngejak perang orang, itu namanya bukan berjihad ya. Cari di tempat yang diperlukan jihad, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'at darajah a'addaha Allah ta'ala lil mujahidina fi sabilillah. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti di surga ada 100 anak tangga, 100 kedudukan, 100 tingkat. 100 tingkat kedudukan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 100 kedudukan. Kedudukan itu
Itu ibaratnya kalau sekarang kelas. Kita mau naik bis ada yang apa? Kelas apa? VIP, ada yang kelas eksekutif. Nah itu berarti kan darajah itu kelas gitu ya. Ada orang masuk surga tapi kelasnya VIP. Loh, sudah enak, sudah. Tapi mau lebih enak lagi enggak? Di dunia ini kita pilih eksekutif atau pilih VIP? Di dunia aja. Ya, kalau bisa yang eksekutif di dunia ini ya. Mau pilih berdesak-desakan, umpamanya nonton sepak bola di stadion berdesak-desakan, itu di bawah sambil berdiri nonton bola tapi capek berdesak-desakan, berkeringat kita. Apa duduk di tempat yang VIP, teduh, ada AC-nya, disediakan makanan, pilih mana? Ya enak yang tidak kena panas lah. Di dunia ini aja kita pilih yang tidak kena panas, yang enak, yang tempatnya sempurna, yang sempurna. Nonton bioskop, pilih yang VIP apa yang eksekutif? Yang eksekutif. Nonton bioskop yang VIP berdesak-desakan. Oh yang eksekutif enak, tempatnya besar, layarnya lebih besar lagi. Wah lebih enak. Lah kalau nonton bioskop aja kamu pilih eksekutif, surga kok rela kamu yang VIP? Sebagian orang, ya sudah cukup lah, yang penting saya masuk surga. Kok kamu nggak milih yang tinggi sekalian surganya? Padahal kalau kamu milih yang tinggi, Allah pasti akan memberi itu. Kalau kamu betul-betul beramal menginginkan itu, kalau kamu betul-betul menginginkan itu, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya orang yang menginginkan, ya dia berusaha. Pasti diberi, tidak mungkin tidak diberi. Surga yang eksekutif itu bukan milik perorangan, tidak ada monopoli nanti di surga ya. Di surga ini tidak ada monopoli, yang eksekutif khusus buat kelompok A atau kelompok B, tidak ada. Mau kelompok manapun, kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam beramal, ya dia dapatnya yang VIP surganya. Sudah enak, sudah. Tapi ada yang lebih enak lagi, ada yang lebih nikmat lagi. Nah, di dunia saja yang VIP sama eksekutif itu ada bedanya, apalagi nanti di surga. Kenikmatannya jauh berbeda. Jauh berbeda. Kesempurnaannya, yang VIP sudah sempurna, tapi yang eksekutif jauh lebih sempurna. Jauh lebih sempurna. Jauhnya itu, kata Rasulullah SAW, 100 tingkat ini untuk mujahid fisabilillah, ma bainad darajatain, jauhnya kualitasnya itu di antara dua tingkatan itu, kama bainas sama wal ard, di antara dua tingkatannya itu jauhnya seperti antara bumi dengan langit. Padahal ini ada 100 tingkat. Kita di mana, mujahid itu di mana? Satu tingkatnya itu jaraknya seperti jarak antara langit dengan bumi. Padahal ini 100 tingkat. Bayangkan ini kedudukannya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar sekali. Begitu juga kedudukan orang yang menyampaikan dakwah Nabi Muhammad SAW itu sama seperti orang yang berjihad, sama seperti orang yang berjihad, yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu kedudukannya sangat tinggi. Maka kita ini harus, setiap orang di antara kita, kalau perang di sini tidak mungkin. Jihadnya bagaimana di sini? Di negeri kita ini jihadnya bagaimana? Menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan ilmu, ada yang salah diluruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Tidak bisa keluar. Saya kalau suruh dakwah keluar tidak bisa. Minimal kamu punya keluarga. Punya keluarga. Luruskan keluarga kamu, kamu bisa dapat pahalanya orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luruskan keluarga kamu ini. Ngajinya diluruskan, baca Fatihahnya dibenarkan. Yang lebih dari itu, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala diperkuat,
akhlaknya diperbaiki, pahalanya juga sangat besar bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini menunjukkan keutamaan mujahid. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillahi fatamassahun nar." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua telapak kaki seorang hamba yang berdebu, qadama berarti dua telapak kaki. Tidaklah dua telapak kaki seorang hamba yang berdebu saat dia itu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala disentuh oleh api neraka. Kedua telapak kaki itu tidak mungkin tersentuh api neraka. Telapak kakinya siapa itu? Telapak kakinya orang yang keluar dari rumahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang, menuntut ilmu, berdakwah, dan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap keluar dari rumah pagi hari, jangan lupa niat. Keluar dari rumah, ya Allah, saya niat keluar dari rumah ini berjalan di jalan-Mu, berdakwah di jalan-Mu. Supaya kita keluar dari rumah itu terhitung orang yang berjihad juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada debu yang nempel di kaki kita, ada asap knalpot, ada pasir, wah, itu semua nanti jadi perisai kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Oh, ini Ustaz berarti yang enggak kena kakinya toh, kepalanya bisa kena. Loh, kalau kakinya aja enggak kena ya semuanya seluruh badannya juga tidak kena. Memang di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang menyebut satu anggota tubuh sebagai wakil untuk seluruh tubuh. Nah, kenapa kok ini yang disebut kaki? Maksudnya orang keluar itu jalannya pakai tangan atau pakai kaki? Jalannya kan pakai kaki. Nah, kakinya ketika orang keluar dari rumah, kaki itu mewakili seluruh tubuhnya. Kaki itu mewakili seluruh tubuhnya, berjalan kemana-mana. Nah, yang disebut di sini kakinya tidak akan disentuh neraka, berarti seluruh tubuhnya yang dibawa oleh kaki itu jalan berjihad di jalan Allah itu tidak akan disentuh api neraka. Biasanya kalau kaitannya dengan keluar yang dibawa kaki, kalau kaitannya dengan perbuatan yang disebut tangan. Dalam ayat tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang disebut tangan karena ini berkaitan dengan perbuatannya Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Loh, berarti yang celaka cuma tangannya saja, lain-lainnya tidak celaka, semuanya celaka. Loh, kok yang disebut tangannya aja? Ya, tangan itu perwakilan karena orang berbuat disimbolkan perbuatan tadi dengan tangan yang berbuat. Tapi pada hakikatnya kan seluruh tubuhnya ikut berbuat. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui lagi keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang yang hidupnya, orang yang mengorbankan hidupnya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali. Ini orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi orang-orang seperti itu. Kalau sudah ada kalimat menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, jangan yang ada di kepala kita teriak-teriak, wah, kemudian perang dan lain-lain. Enggak. Niatkan di dalam hati setiap keluar dari rumah seperti yang saya sebut tadi,
saya berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah melalui akhlak kita. Keluar, kamu sebagai apa? Oh, saya punya toko di pasar. Setiap hari saya jadi penjual di pasar umpamanya. Tegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah melalui jualan kamu itu. Kalau jualan yang jujur. Kalau jualan jujur, jangan nipu takaran. Jualan kain jangan ngurangi meteran. Jualan beras jangan nipu takaran. Barang cacat jangan dijual. Jangan bohong. Jangan nipu orang. Jangan nanti ada orang nawar, Pak, atau nawar, ini saya mau ini barangnya ini 100.000 aja. Wah, tadi aja ada yang nawar 120 enggak saya kasih kok. Padahal enggak ada orang nawar. Ini bohong ini. Ini sudah bohong ini. Nanti tidak berkah. Jualan kamu ini tidak berkah. Supaya orang ini jadi sungkan mau nawar lagi. Tidak diperbolehkan seperti itu. Yang jujur. Nanti dagang kamu berkah. Kemudian orang itu melihat interaksi kamu yang baik tadi, kan suka dia. Tampilkan ciri khas bahwa kamu ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Oh, seperti ini orang Islam. Seperti ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Orang tertarik kepada ini jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jihad kita ini sekarang seperti ini ya. Kalau kamu sebagai murid sekolah umpamanya, jadilah murid sekolah yang taat kepada guru. Kalau kamu sebagai polisi, ya jadilah polisi yang taat kepada hukum. Apapun profesinya, jadilah orang yang benar di profesi tadi. Saya masih teringat dulu ketika saya mau meninggalkan pesantren guru saya, ada seseorang yang tanya ke guru saya, jadi rombongan itu bareng-bareng gitu kan, ada orang yang tanya, minta wasiat lah, meminta wasiat, kemudian bertanya dakwah itu bagaimana. Jawabnya simpel, dakwah itu seperti yang disebutkan di dalam ayat ud'u ila sabili rabbik. Sudah, dakwah itu. Ajaklah orang menuju ke jalan Tuhanmu. Fi sabilillah. Ngajak orang menuju kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada guru kita, bukan kepada madhab kita, bukan kepada apalagi partai kita. Enggak. Nah, itu bukan dakwah itu ya. Jadi dakwah itu menghubungkan seorang hamba kepada Allah. Itu namanya dakwah. Kalau tidak ada niatan ini, mau berhasilnya di mata manusia seperti apa, dia itu gagal. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Sekali lagi, kita ini tidak menghukumi siapa-siapa loh ya. Ini menghukumi diri kita sendiri. Menghukumi diri kita sendiri supaya kita tahu. Ini yang saya dapat. Menghubungkan orang dengan Tuhan itu dakwah Allah. Jadi bagaimana cara menghubungkannya? Ya kalau kamu ketemu, ini nasihat guru saya. Kamu ketemu pedagang, jadikanlah pedagang yang dekat dengan Allah. Karena pedagang yang dekat dengan Allah ma'asyuhada yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, at-tajirul amin as-saduqul mu'min ma'asyuhada yaumal qiyamah. Itu jihad itu. Pedagang yang amanat, kata Rasulullah, pedagang yang amanat, jujur dan beriman, nanti dia di hari kiamat barengan sama syuhada.
barengan sama orang yang mati syahid. Karena orang dagang, amanat, jujur, itu jihad enggak dia? Jihad dong, buktinya aja, Mas, hari gini masih jujur Mas, bangkrut. Nah, makanya berarti orang yang jujur berjuang enggak dia? Berjuang dia, itu perjuangan dia. Nah, jadikan kalau ketemu pedagang, jadikan pedagang yang dekat dengan Allah. Kalau ketemu polisi, jadikan polisi itu terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu tentara, jadikan tentara yang hatinya terikat dengan Allah. Ketemu Pak Lurah, Pak Camat, Menteri, Presiden, jadikan semua mereka itu memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak punya kepentingan apa-apa terhadap mereka kecuali itu. Itu namanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita setiap keluar dari rumah niat seperti itu. Walaupun nanti kita tidak ketemu siapa-siapa, kita dapat pahalanya orang yang keluar berjalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ternyata tidak ada yang saya nasihati di jalan, ya tidak usah nyari-nyari orang. Tidak ada yang dinasihati kok nyari-nyari orang. Ya, yang penting niatnya itu sudah ada. Tapi ketika ketemu betul, ada orang-orang yang harus diluruskan, harus diajak kepada jalan yang benar. Ya niatkan kalau memang, lakukan kalau memang situasinya memungkinkan. Makanya saya ulangi lagi, mengapa bab jihad ini dibahas oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Karena jihad itu sebagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan jihad itu alternatif terakhir dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Alternatif yang terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan lagi dan kita dihalang-halangi tidak bisa beribadah, nah itu jihad. Nah, itu jihad. Nah, sekarang jihad kita apa? Berarti jihad kita belum sampai ke alternatif terakhir. Jihad kita dengan berdakwah tadi. Dapat semua nanti ya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara. Yaliju itu tidak masuk ke dalam neraka. La yalijun nara, tidaklah masuk ke dalam neraka. Rajulun, laki-laki, baka min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam api neraka hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai air susu kembali ke puting susunya. Mungkin tidak ada air susu sudah keluar balik lagi? Mungkin tidak? Kan tidak mungkin kan? Berarti orang yang nangis karena takut kepada Allah itu tidak mungkin masuk neraka sampai kalau kamu melihat ada air susu kembali ke putingnya, oh berarti orang yang nangis itu mungkin masuk neraka. Tapi ternyata tidak ada air susu kembali ke dalam puting kan? Berarti ini menunjukkan perumpamaan bahwa orang yang menangis karena tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin masuk ke dalam api neraka. Tapi syaratnya nangisnya karena apa? Takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya bukan takut nanti tidak gajian, umpamanya. Wah, ini nanti jangan-jangan saya tidak gajian, ini nangis. Nah, ini nangis yang tidak ada hubungannya itu ya. Atau nangis karena ditinggal pasangannya. Wah, ini nangis yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Atau nangis tidak dapat hadiah, ya tidak ada hubungannya. Atau nangis latah. Tahu nangis latah? Nangis latah itu ada orang di majelis nangis dia luar biasa. Selesai majelis ditanya, ya Allah, Masya Allah, kamu tadi nangis. Kok nangis, kenapa kamu? Ya saya tidak tahu, semua orang nangis.
Semua orang nangis, saya ikut nangis. Ini namanya nangis latah. Ini tidak terhitung di dalam sabda Rasulullah SAW. Karena dia tidak punya rasa takut nangisnya. Pokoknya orang nangis dia ikut nangis. Ini namanya nangis latah ini ya. Ciri-cirinya orang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tangisannya itu berbekas di dalam tindak tanduknya. Setelah dia menangis, orang yang takut itu, ketakutan itu ciri-cirinya orang yang takut betul pasti berbekas dalam perilakunya. Orang yang takut sama macan, jalannya aja umpamanya di sebelah sana ada macan, dia jalannya pasti akan pelan-pelan, takut kedengaran macannya. Tapi kalau orang takut kepada Allah bukan takut seperti takut kepada macan itu ya. Karena ada seorang ulama mengatakan, subhanaka ya Rabb, maha suci engkau wahai Tuhan, man khafa ghairuka harab wa man khafaka garab. Siapa yang takut kepada selainmu, mereka akan lari dari apa yang ditakuti. Tapi siapa yang takut kepadamu, mereka justru akan mendekat kepadamu. Justru akan mendekat. Sebab ada jalan keluar tidak dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tempat persembunyian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ciri-cirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangisan yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya yang menangis itu bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini nangis, besok parah lagi maksiatnya, ini namanya tangisan seperti tangisannya perempuan waktu melahirkan. Perempuan waktu melahirkan nangis ya dia. Wah, kapok saya, ini terakhir saya melahirkan ini ya. 3 bulan lagi hamil lagi dia. 3 bulan lagi hamil lagi. Melahirkan lagi, nangis lagi dia. Waduh, ini terakhir, sudah sakit melahirkan ini. Terakhir saya punya anak ini, habis ini saya tidak mau punya anak lagi. 4 bulan lagi hamil lagi dia. Hamil lagi. Nah, makanya sampai ada istilahnya la tabki buka ats-tsakla. Jangan engkau menangis seperti tangisannya wanita saat melahirkan. Namanya kapok lombok gitu ya. Tahu istilahnya, tahu enggak ada istilah Abdullah, kapok lombok. Lombok itu ini, lombok cabai. Nah, nangis kapok cabai. Kapok itu jerah. Nah, kapok lombok itu orang yang habis makan cabai itu kepedesan dia. Waduh, wah, enggak kuat saya. Ambil cabai lagi, makan lagi. Nyiksa dah ini, nyiksa dirinya ini ya. Ini ada istilahnya kapok lombok ini ya. Jerah, tapi jerahnya seperti jerahnya orang makan cabai itu. Jerah makan cabai itu sudah kepanasan dia, mestinya kan dia berhenti. Ini ngambil lagi, makan lagi dia. Nah, banyak orang nangis taubat kepada Allah tapi tangisannya seperti tangisan itu. Seperti tangisan apa? Kapok tobat sambel ya, tobat sambel istilahnya. Seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, ciri-cirinya orang yang menangis karena tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Pak, nyender. Orang yang nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya ya dia benar-benar tunduk di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dhar'i. Jadi mustahil orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka seperti mustahilnya air susu kembali kepada khanu jahannam fi man kharai muslim abada. Dan tidak mungkin berkumpul debu orang yang berjalan, debu yang mengenai orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan asapnya jahanam di 2 lubang hidungnya seorang muslim selama-lamanya. Tidak mungkin. Artinya
orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, debu itu kan mesti masuk ke lubang hidungnya ini ya. Pasti kan masuk ke lubang hidungnya. Nanti lubang hidung ini tidak mungkin mencium asapnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini maksudnya orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara dua ini, orang yang keluar dari rumah berdakwah di jalan Allah atau berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau jadilah orang yang di kegelapan malam tunduk nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di malam hari ketika orang tertidur, istighfar kepada Allah, astagfirullah, 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 sampai nangis, sampai menetes air mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata ini nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangisan yang benar itu tangisan yang ada di dalam hati. Itu tangisan yang benar. Nangis ini harus belajar. Selama ini kita nangisnya karena apa? Harus belajar. Kalau kita selama ini nangis karena hal yang remeh, ya harus belajar. Caranya belajar harus dirubah persepsi hidup kita. Orang nangis itu biasanya kehilangan sesuatu yang dia cintai. Nah, nangisnya orang ini beda-beda. Yang dia cintai siapa? Ya dia akan nangis ketika kehilangan yang dia cintai. Nah, jadikan persepsi kita ini, pandangan hidup kita ini menuju kepada akhirat. Kalau pandangan hidup kita menuju kepada akhirat, ya kita nanti nangisnya kita itu ketika kehilangan kesempatan yang menjadikan kita ini punya kedudukan nanti di akhirat. Nah, makanya orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nangis. Kapan nangisnya dia? Ada yang nangis karena salah masuk masjid mendahulukan kaki kiri dulu. Masuk masjid itu kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Keluar dari masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, masuk keluar dari kamar mandi kaki kanan. Ada seseorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid nangis dia, seperti habis dipukuli orang gitu ya. Orang itu kanan kirinya kaget, ini kesian apa kehilangan uang ini, mungkin jangan-jangan ini. Uangnya baru hilang ini. Datang ke orang tersebut, ada apa fulan? Ada apa kamu sampai nangis? Sudah tidak usah sedih. Apa ada yang bisa saya bantu? Kamu bisa bantu saya? Ya, bisa ngulangi waktu saya enggak? Ya, siapa yang bisa ngulangi waktu? Tidak ada orang yang bisa ngulangi waktu. Lah ada apa ini? Apa yang kamu perbuat ini? Kamu berbuat dosa apa kamu ini? Sampai nangis seperti ini. Saya tadi kehilangan kesempatan yang sangat besar. Apa dosa apa yang kamu perbuat? Saya tadi masuk ke masjid lalai kaki kiri dulu bukan kaki kanan. La ilaha illallah, saya pikir kamu ini habis kehilangan motor atau kehilangan mobil. Ya enggak taunya cuma gara-gara, kalau kita ngomongnya ini gila ini orang. Cuma gara-gara masuk ke masjid kaki kiri aja nangis seperti itu. Tapi dia persepsinya berbeda. Dia tahu masuk ke dalam masjid kaki kanan itu sunnah nabinya Muhammad SAW. Siapa yang menjalankan sunnah Nabi, dia itu naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dalam hadis, hambaku itu terus-menerus mendekat kepadaku dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah, dengan adab-adab sampai aku mencintai dia. Karena dia yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nangisnya bukan karena duniawi, hal-hal duniawi. Ada
Satu orang nangis di luar masjid. Kalau yang ini di dalam masjid. Ini cerita lain, ini di luar masjid ini. Ya Allah, saya nangis ya. Ada satu orang kekasih Allah Subhanahu wa taala keluar dari masjid, kemudian tanya sama dia, "Kamu ini nangis kenapa?" Kata orang ini, "Motor saya baru dimaling orang." Kata dia. Baru dicuri orang. Sebagian bukan motornya, helmnya dicuri orang aja, nangisnya seperti kehilangan apa sudah ya. Nangis ini, motor saya dicuri orang. Kata kekasih Allah ini, "Oh, saya kira kamu nangis karena tadi ketinggalan takbiratul ihram bersama imam." Loh, ini maksudnya ngejek apa ya? Menghina kamu? Enggak. Ya buat saya kehilangan itu ketika kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Kehilangan sholat jamaah itu buat saya kehilangan itu. Sholat subuh telat itu kehilangan buat saya. Sehari itu saya bisa nangis saya. Sholat tahajud hilang, wah itu saya seperti dapat keruntuhan gunung gitu. Nah ini untuk sebagian orang nangisnya seperti itu. Ini tangisan-tangisan, termasuk tangisan-tangisan min khasyatillah tadi. Ya. Menangis karena takut kepada Allah, itu menangis karena takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut siksa, menangis karena takut dosa-dosa yang sudah dia lakukan, atau menangis karena kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Nah, jadikan tangisan kita ini tangisan seperti ini. Nanti kita akan mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan Allah tidak mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut di dalam diri seorang hamba. Apa maksudnya? Tidak ada hamba yang merasa aman di dunia, merasa aman di akhirat. Tidak mungkin. Dan tidak ada juga hamba yang ketakutan di dunia, ketakutan di akhirat. Tidak ada. Hamba yang hatinya selalu merasa takut di dunia, maksudnya takut terhadap akhirat, pasti nanti di akhirat dia diberi rasa aman oleh Allah. Ketika di dunia dia takut, ya Allah, jangan sampai saya nanti masuk ke neraka. Ya Allah, Allahumma ajirna minan naris salimin. Ya Allah, jangan sampai su'ul khatimah. Ya Allah, jangan sampai saya dikubur merasakan apa-apa. Ya Allah, jangan sampai nanti di hari kebangkitan saya tidak kumpul dengan Rasulullah SAW. Takut dia terlepas dari hal-hal yang baik nanti di akhirat. Nah, ketika di dunia penuh rasa takut, nanti waktu wafat belum sampai kiamat ini, belum sampai dibangkitkan, waktu dia wafat ini sakaratul maut, dihujani rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman semuanya, nikmat semuanya. Ruhnya keluar aman, di kuburnya aman, di barzakhnya aman, di hari kebangkitannya aman, sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam rasa aman. Karena dia waktu di dunia selalu dalam keadaan takut. Tapi siapa yang merasa aman di dunia? Aman apa ini maksudnya? Aman berbuat maksiat, santai, tenang. Apa ada orang seperti itu? Ada. Maksiat luar biasa ya bisa ketawa dia. Ketawa santai, tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Ini ciri-ciri nanti begitu Israel datang dia dihujani rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kita juga harus merubah persepsi kita dari sekarang ini ya. Kesadaran kita harus kita bangkitkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan diri kita, menggugah hati kita sehingga bangkit dari kelalaian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah. Lihat ini berkaitan lagi ini dengan tangisan ya. Setiap mata nanti menangis di hari kiamat. Allahumma ajirna min dzalik. Semoga kita termasuk orang yang tersenyum nanti di hari kiamat. Celaka orang yang menangis nanti di hari kiamat. Hancur, binasa orang yang nanti bangkit dalam keadaan menangis. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita termasuk mereka yang dibangkitkan wajahnya berseri-seri nanti insyaallah. Amin. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Amin ya rabb. Wajah-wajah yang nanti dibangkitkan dalam keadaan bersinar-sinar wajahnya. Dhahikatun, tertawa dia. Ya Allah, nikmat ini hasil dari jerih payah aku waktu di dunia. Ini hasil dari jatuh bangunku menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari aku memaksa diriku menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang berusaha ya pasti dapat hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Panen dia nanti ketika hari kebangkitan. Dhahikah, ya Allah, senang dia. Dhahikatun mustabsyirah, bahagia hidupnya. Nah orang yang tidak tanam mau panen juga? Tidak ada. Kamu tidak nanam kok mau ikut panen? kamu tidak berbuat apa-apa ketika di dunia. Kamu mau panen dari mana? Kamu tidak bisa kamu panen. Hah? Nanti waktu dibangkitkan, ya wailana, ya Allah, celaka aku, ya Allah, subura, ya Allah, celaka aku. Yang diucapkan kalimat-kalimatnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semua mata nanti menangis di hari kiamat. Illa, ada dua mata yang nanti tidak menangis. Yang pertama ainan, mata bakat min khasyatillah. Lagi ini disebut lagi di sini ya. Mata yang menangis karena takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa makna takut tunduk sudah saya jelaskan. Mata yang menangis karena takut tunduk kepada Allah, karena tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa ainan, dan mata batat yang berada di malam hari. Mata itu batat, bermalam, tahrusu fi sabilillah, mata yang bermalam, jaga malam ini ya, jaga malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia jihad, perang, tidak tidur malam dia. Jadi dapat tugas menjaga ini ya, keliling dia menjaga kalau ada musuh, mengamankan saudara-saudaranya dari serangan musuh. Mata yang berjaga ini nanti tidak akan menangis di jalan di akhirat, tidak akan menangis. Bayangkan mata yang begadang di malam hari, matanya sahabat yang melek di malam hari ketika mereka menjaga Rasulullah SAW. Nilainya besarnya seperti apa mata ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata para sahabat Rasulullah SAW yang rela tidak terpejam karena menjaga orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagaimana kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini ada dua mata ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu ka idli muharrarin. Rasulullah bersabda, siapa yang melempar satu panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu panah dia lemparkan, dia arahkan kepada musuh Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan,
maka setiap panah itu dia dapat pahala seperti memerdekakan satu orang budak. Padahal memerdekakan satu orang budak itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini di sini disebutkan kaidli muharrarin, seperti orang merdeka, maksudnya memerdekakan budak. Di catatan kakinya juga dijelaskan ai kamitsli abdun kamitsli abdin muharrarin minar rig wal murad kamitsli ajri idkihi, ya. Maksudnya seperti pahala memerdekakan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi. Siapa yang memelihara kuda, ihtabasa itu maksudnya memenjara atau memelihara, menjaga gitu ya. Jadi dia memelihara kuda, dia tujukan kuda ini, dia pelihara untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya digunakan untuk berada, ditunggangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sekarang mobil, nggak punya kuda, ini mau melihara mobil gitu ya. Loh, meliharanya mobil Ustaz, nggak ada rumputnya, nggak ada. Loh, ya memeliharanya mobil kan bensinnya, olinya dipelihara ini mobilnya. Tapi diniatkan ini mobil ini saya pelihara untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Loh, di sini nggak ada perang Ustaz. Ya nggak ada perang kan, tapi bisa berdakwah. Mobil ini digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantarkan orang pergi ke majelis, untuk mengantarkan orang ke masjid umpamanya, untuk mengantarkan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan, untuk mengantarkan orang ke rumah sakit. Ini namanya mobil fisabilillah, ini tunggangan fisabilillah ini ya. Kalau mendengarkan hadis terlek kita, wah sudah mulai besok saya beli kuda, ke masjid naik kuda, kemana-mana naik kuda gitu. Enggak, sekarang sudah enggak ada orang di jalan pakai kuda, adanya di alun-alun bayar itu ya, muter alun-alun itu. Nah, atau di pacuan kuda itu. Sekarang mobil. Nah, ini yang intinya, pada intinya bukan kudanya tapi tunggangannya ini ya, yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya yang memelihara tadi imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi. Orang yang memelihara ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada man berarti ada jawabnya nih. Apa ini jawabnya? Kenapa orang yang memelihara kuda dalam keadaan beriman dan membenarkan janji Allah, apa yang dia dapat? Apa yang terjadi? Fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang memelihara kuda itu dalam keadaan beriman dan membenarkan janji Allah, maka sesungguhnya makanan kuda itu, minumnya, kotoran kudanya. Jadi makanan buat kuda, terus minuman buat kuda, habis dimakan, diminum, terus keluar. Nah, kotorannya kudanya, habis minum, pipis, kencingnya kudanya, itu nanti ditimbang di hari kiamat. Ditimbang oleh Allah. Makanannya kudanya, minumannya, buang airnya, kencingnya, itu ada nilainya, nanti ditimbang di hari kiamat. Maksudnya ditimbang nih di hari kiamat maksudnya apa? Ya ani hasanat, ditimbang, dijadikan pahala buat orang yang merawat tadi. Ya berarti kalau sekarang mobil, bensinnya ada timbangannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganti olinya, ada timbangannya di sisi Allah. Oli yang netes ada timbangannya, bensin yang keluar. Mobil itu kan kayak kuda itu ya, dikasih bensin terus bensinnya keluar. Bensinnya kan habis, berarti bensinnya keluar. Bensin yang diminumkan dan bensin yang keluar itu nanti ditimbang oleh Allah SWT.
wah ini bensin harganya naik terus, timbanganmu tambah besar nanti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal mobilnya dibuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bayangkan ini ya. Orang yang berada di jalan Allah itu tidak pernah rugi. Kita kalau dagang sama Allah tijaratan lan tabur, dagang yang tidak pernah rugi. Nah, orang yang tidak dagang sama Allah rugi terus. Rugi, ditipu sana, ditipu sini ya. Walin nafaqah fi sabilillah wa i'anatil ghaza fadlun wa thawabun azim. Wah, ini saya kebanyakan ngomong. Mengeluarkan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa i'anatul ghaza, dan membantu orang yang mau berperang. Dia punya harta lebih, ada orang mau perang. Atau kalau di Indonesia umpamanya tidak ada peperangan, ada seorang ustadz mau pergi berdakwah, tapi dia tidak punya apa-apa untuk pergi. Ya, ini padahal punya uang nih. Ya sudah, kamu yang dakwah, perjalanannya saya yang bayar. Saya yang ngongkosi kamu dalam berdakwah. Atau, loh saya punya mobil kok, ini bensinnya dari saya. Nah, yang pinter-pinter ini, kalau tidak bisa dakwah ini, bensinnya dari saya. Atau mobilnya dari saya. Atau siapapun kan, berdakwah itu tidak harus ustadz. Pokoknya orang yang punya kemampuan untuk berdakwah, asal berdakwahnya benar. Jangan dakwah tambah bikin ruwet orang ini ya. Jangan membuat kacau, itu namanya bukan dakwah. Yang namanya dakwah itu tadi sudah saya jelaskan di awal, menghubungkan orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membantu orang yang perang. Orang yang memiliki perbuatan seperti ini, dia mendapat fadlun wa thawabun azim, punya keutamaan dan pahala yang besar. Pahalanya besar. Ini yang bantu loh nih ya, bukan yang perang. Qala Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang menolong, mempersiapkan keperluan orang yang mau perang. Jadi dia tidak perang, dia mempersiapkan keperluannya orang yang mau perang. Dia tidak perang mungkin karena ada halangan, atau dia sudah tidak mampu lagi berperang, tapi dia punya harta, dia beri tunggangan orang yang mau berperang itu, pedangnya dikasih, bekal untuk perangnya dia beri. Saya tidak punya kuda, saya punya bekal, makan, bekalnya saya kasihkan. Itu membantu orang yang berperang. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mempersiapkan orang yang hendak berperang, keperluan orang yang hendak berperang, tapi perangnya apa? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka orang yang menyiapkan keperluan orang yang berperang ini, dia terhitung sebagai orang yang berperang juga. Dia di rumah loh ya, tapi terhitung di sisi Allah sebagai orang yang berperang juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ini karena dulu di zaman Rasulullah SAW, sahabat itu tidak semuanya punya kelebihan dana untuk berperang, tapi ada yang punya dana besar tidak bisa perang. Nah, Rasulullah ini menghimbau orang-orang yang punya dana ini untuk menyalurkan dananya kepada orang yang tidak punya dana tapi punya skill untuk berperang. Nah, siapa yang punya dana tidak mampu berperang, menyalurkan dananya kepada orang yang mampu untuk berperang, maka dia terhitung juga sebagai orang yang berperang. Siapa yang khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin, apa ini maksudnya? Maksudnya siapa yang menggantikan, khalafa itu menggantikan. Siapa yang menggantikan orang yang berperang pada keluarganya? Apa ini maksudnya? Maksudnya dia merawat keluarganya orang yang berperang tadi.
Orangnya bisa berperang. Saya kalau perang saya punya dana untuk berperang. Tapi kalau saya pergi keluarga saya tidak makan, ya tidak bisa perang lagi dia. Tidak bisa perang dia. Ada satu orang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya bapak, ibu memerlukan saya di rumah. Tapi saya juga ingin berperang bersamamu ya Rasulullah. Mana yang afdal buat saya? Perang bersamamu atau sama ibu bapak saya? Pulang sama ibu bapak kamu lebih afdal. Nah, kamu tinggal bapak ibu kamu mati di rumah. Jadi orang yang mau berperang itu ya keluarganya harus siap ditinggal secara materi ya, harus siap ditinggal. Yang perang juga punya bekal. Nah ini orang mau berperang tapi keluarganya tidak bisa ditinggal. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menggantikan saudaranya yang berperang, maksudnya siapa yang merawat keluarga saudaranya yang sedang berperang. Saudaranya ini berperang, keluarganya dia suplai keperluannya, makan minumnya sehari-hari disuplai. Karena suaminya pergi berperang, tapi bi khairin, dengan kebaikan, disuplai dengan baik, dengan benar. Faqad ghaza, maka orang ini termasuk orang yang berperang di mata Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa ini. Berarti kalau kita tidak bisa ikut berdakwah, salurkan harta kita untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kepada orang yang tepat. Ini loh yang perlu digarisbawahi, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binagatin makhtumah. Orang ini datang membawa onta yang sudah ada kekangnya di hidungnya ini ya. Di hidungnya ini ada kekangnya, ada talinya ini. Sudah pakai apa itu apa? Kekang itu ya, kekangnya onta itu. Waqal, dia berkata kepada Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, ini ontaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya onta ini diserahkan Rasulullah. Siapa yang mau menggunakan onta saya untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini onta ini saya nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kalau orang zaman sekarang punya mobil, kemudian mobilnya diserahkan. Ini buat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diserahi ini bebannya lebih berat daripada yang nyerahkan ya. Yang nyerahkan itu begitu dia niat, ini saya serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, selesai, dia dapat pahalanya. Yang diserahi dapat beban, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diserahi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia gunakan ini untuk pergi ke tempat yang tidak benar, waduh, dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya jangan gampang-gampang mudah menerima amanat dari orang, karena bebannya sangat berat ya, sangat berat juga. Nah ini tapi yang diserahi Rasulullah SAW sudah jelas ini ya. Ini onta ya Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW menjawab orang tersebut, laka biha, untukmu melalui onta yang kau serahkan kepadaku ini, maka bagimu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, sab'a mi'ah nagah kullaha makhtumah, nanti bagimu di hari kiamat 700 onta yang pakai kekang semuanya. Maksudnya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali. Tinggal sedikit ini kita habiskan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu sab'a mi'ah dhif. Siapa yang menafkahkan hartanya di jalanan Allah Subhanahu wa taala, maka tercatat baginya 700 lipat pahala. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, anna man anfaqa 'alal ghazi wa lam yaghzu. Siapa yang memberikan nafkah kepada orang yang berperang padahal dia tidak berperang.
Sekali lagi, mungkin karena dia tidak mampu, ada halangan. Falahu bikulli dirhamin sab'ami'ah dirham. Maka dari harta yang dia nafkahkan untuk orang yang berperang tadi, 1 dirhamnya dilipat gandakan Allah menjadi 700 dirham pahalanya. Jadi seakan-akan dia kali 700 setiap dirhamnya. Waman anfaqa ala nafsihi fil ghazwi. Siapa yang menafkahi dirinya sendiri. Nah, ini permasalahannya, kalau tadi orangnya tidak ikut perang, menafkahi temannya yang mampu perang. Ini ada orang mampu berperang, dananya dari dia, semuanya dari dia sendiri, ya. Lebih hebat lagi ini kan. Siapa yang menafkahi dirinya sendiri di dalam peperangan, falahu bikulli dirham sab'ami'ah alf dirham. Setiap dirhamnya seperti dia sedekah 700.000 dirham setiap dirhamnya. Ya kalau zaman sekarang ada dai dakwah, mobil sendiri, bensin sendiri, semuanya sendiri pokoknya, bawa badan sendiri. Wah, ini lipat ganda ini pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlipat ganda. Subhanallah. Ini ada 2 paragraf lagi. Kita lanjutkan aja di pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Walir ribat fi sabilillah. Ar-ribat itu orang yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.